Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat. Semoga teman-teman mahasiswa selalu diberikan perlindungan dan juga kesehatan. Berkaitan dengan surat edaran tentang proses pembelajaran atau perkuliahan yang dilakukan secara daring atau online, maka perkuliahan sistem informasi kesehatan kami akan menyesuaikan juga terkait surat edaran tersebut, yaitu selama beberapa pertemuan ke depan proses pembelajaran juga akan dilakukan secara daring atau online. Maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini, khususnya karena ini merupakan pertemuan yang pertama, atau seperti biasa saya selalu memberikan pengantar perkuliahan. Pengantar perkuliahan pada pagi hari ini yaitu ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan komponen penilaian, kemudian juga sistem pembelajaran dan juga capaian pembelajaran serta pokok bahasan selama satu semester ke depan. Artinya bahwa sebelum nanti saya masuk kepada materi inti berkaitan dengan pokok-pokok bahasan yang ada pada materi sistem informasi kesehatan ini, saya perlu memberikan pemahaman secara utuh kepada mahasiswa bahwa sistem informasi kesehatan itu memiliki beberapa pokok bahasan, kemudian juga ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui berkaitan dengan mulai dari proses pembelajaran yang nanti akan kita lakukan, kemudian juga berkaitan dengan mekanisme belajar selama satu semester ke depan. Yang pertama adalah terkait komponen penilaian. Untuk pertama kali biasanya Anda perlu mengetahui tentang beban SKS ya. Saya kira Anda sudah tahu bahwa beban SKS Sistem Informasi Kesehatan itu sesuai dengan yang ada di KRS. Kemudian yang kedua adalah terkait komponen penilaian. Saya tidak banyak merubah. Biasanya sesuai dengan peraturan yang ada bahwa proses perkuliahan minimal dilakukan atau Anda memenuhi kehadiran yaitu selama minimal 75%. Ya, nanti Anda hitung sendiri biasanya ya sekitar kalau kita total pertemuan total ada 16 kali pertemuan ya 14 pertemuan tatap muka, kemudian 14 tatap muka dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Kemudian kalau kita lihat kebijakan yang terbaru dari universitas bahwa dimungkinkan adanya sistem pembelajaran daring atau online itu dilakukan kurang lebih 40%. Artinya bahwa kurang lebihnya nanti 60% kita bisa melakukan secara konvensional atau pertemuan tatap muka seperti biasa. Kemudian seperti biasa tugas itu komponennya ada 30%, kemudian kuisnya 10%, kemudian UTS 10%, UAS 20%. Kemudian berkaitan dengan sikap, etika, perilaku dan juga keaktifan mahasiswa selama di kelas atau proses pembelajaran itu 30%. Kemudian untuk sistem pembelajaran yang atau perkuliahan yang nanti akan dilakukan selama satu semester, yaitu saya seperti biasa nanti ada proses lecture and explain, atau artinya bahwa saya ceramah dan Anda mendengarkan, kemudian kita diskusi, kemudian FGD atau case study, kemudian quiz baik itu write test, kemudian oral test atau online test ya, nanti kita tergantung dari situasi dan kondisi. Kemudian pemanfaatan learning, seperti biasanya kita menggunakan aplikasi Edmodo, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang lain misal Kahoot, quiz dan sebagainya. Namun jika memungkinkan, karena saat ini Univet sudah memiliki e-learning sendiri, maka kita nanti bisa menggunakan Sepada Univet online. Namun nanti kita lihat situasi dan kondisinya juga, tergantung dari pokok bahasan dan juga proses yang akan kita lalui nanti. Kemudian presentasi dan independen, artinya bahwa Anda nanti tetap harus bisa belajar mandiri juga, banyak baca dan seterusnya. Kemudian pokok bahasan berkaitan dengan sistem informasi kesehatan, saya kira nanti cukup banyak.
karena biasa saya mengampu SIK ini ada pada semester 5 ya, ada semester 5. Kebetulan untuk yang perkuliahan ini atau kurikulumnya ini itu ditempatkan pada semester kedua, sehingga saya cukup bercerita nanti kita sesuaikan saja. Intinya bahwa sebenarnya kalau kita ingin masuk ke dalam sistem informasi kesehatan, kita harus tahu atau menguasai beberapa pokok bahasan. Di antaranya adalah biostatistik, di dalamnya ada komponen biostatistik, epidemiologi, kemudian kebijakan, pembiayaan kesehatan, manajemen organisasi, kemudian kita berbicara tentang program-program kesehatan. Kemudian yang paling spesifik adalah kita mengaitkan antara pemanfaatan teknologi informasi di bidang pelayanan kesehatan. Artinya bahwa kalau kita berbicara dalam konteks perkuliahan SIK di kesehatan masyarakat adalah bagaimana keberadaan sistem informasi itu dapat menunjang atau mengoptimalkan kinerja-kinerja program-program dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pelayanan kesehatan itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat pokok bahasannya sebenarnya cukup kompleks ya. Artinya kalau nanti ini ditempatkan di semester kedua atau teman-teman mahasiswa ini ya saat ini merupakan semester 2, artinya Anda juga nanti perlu banyak belajar mandiri juga. Salah satunya adalah nanti kita akan bicara dulu tentang konsep dasar SIK itu sendiri bagaimana. Kemudian implementasi sistem informasi kesehatan, kemudian pencatatan dan pelaporan SIK itu sendiri seperti apa. Karena kalau kita lihat pelaporan sistem informasi kesehatan itu cukup luas. Kemudian manajemen informasi kesehatan itu sendiri, perencanaan SIK, SIMPUS ya, atau yang sekarang kita kenal dengan istilah SIP, Sistem Informasi Puskesmas. SIMRS itu juga nanti akan kita bahas. Kemudian GIS, nah itu yang sebenarnya ya salah satu yang cukup penting keberadaannya, Geographical Information System, dan implementasi sistem informasi dan teknologi di sarana pelayanan kesehatan. Nah itu monggo nanti bisa dipersiapkan beberapa pokok bahasan sebelum nanti kita masuk ke proses perkuliahan atau pembahasan secara real. Kemudian terkait referensi, saya memberlakukan bebas, jadi referensinya bebas. Cuma nanti ada buku pegangan atau buku belajar acuan Anda nanti yang bisa Anda gunakan selama 1 semester ke depan. Kebetulan saya menulis tentang konsep tentang implementasi sistem informasi kesehatan ya. Situ ada konsep, aplikasi dan implementasinya. Sehingga nanti untuk terkait buku yang akan Anda gunakan nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Tapi intinya bahwa referensi yang Anda gunakan ke depan nanti bisa bervariasi ya. Banyak buku-buku berkaitan dengan SIK itu sendiri. Meskipun sebelumnya saya juga sudah menerbitkan buku tentang aplikasi analisis perancangan dan evaluasi sistem informasi kesehatan. Nah, nanti Anda bisa cek di Google di internet, itu juga banyak. Juga berkaitan dengan buku saya tentang perencanaan dan sistem informasi rumah sakit. Nah itu juga berbicara banyak tentang bagaimana implementasi SIK itu kita dilakukan. Kemudian kalau sedikit pemahaman bahwa nanti ada beberapa hal yang perlu Anda pelajari juga. Tadi saya mengatakan bahwa memang karena ini materi Anda dapatkan di semester 2, padahal banyak pembahasan yang harusnya Anda dapatkan terlebih dahulu. Maka saran saya adalah Anda perlu banyak membaca. Nantinya perlu banyak membaca berkaitan dengan referensi SIK itu sendiri, kemudian kebijakan, epidemiologi, biostatistik, kemudian teknologi informasi di bidang kesehatan. Saya kira Anda perlu banyak mendalami hal tersebut, baik itu nanti Anda bisa cari di literatur jurnal, kemudian buku-buku, kemudian peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Artinya bahwa selama 14 pertemuan ke depan, saya kira kalau Anda hanya mengandalkan perkuliahan saya atau saya menyampaikan materi atau saya share materi yang saya sampaikan atau saya berikan, maka saya kira itu sangat kurang sekali, sehingga nanti Anda perlu banyak belajar tentang ini. Kemudian kalau kita berbicara tentang SIK itu sendiri, maka
kita ada pada tataran yang pertama adalah tataran kebijakan atau hulunya, bahwa kebijakan itu ditetapkan terlebih dahulu, kemudian ada proses implementasi, baru nanti ada proses evaluasi di situ. Baru nanti kita berbicara tentang teknis aplikasi dan seterusnya. Nah, itu nanti cukup panjang ceritanya. Tapi pertama Anda harus paham dulu terlebih dahulu tentang SIK ini sendiri. Sistem informasi kesehatan itu sendiri sebenarnya sudah ada pedomannya pada WHO ya. Di situ dijelaskan secara detail tentang implementasi dari sistem informasi kesehatan. Kemudian kalau kita lihat SIK itu sendiri sebenarnya adalah proses di mana adanya sistem yang memungkinkan pengolahan data dan informasi itu by elektronik. Nah, kalau kita sudah berbicara sistem informasi, maka kita berbicara hal yang sifatnya elektronik. Berbeda kalau kita berbicara tentang administrasi, nah itu kita masih dalam konteks manual. Kemudian dalam konteksnya adalah sistem informasi itu kalau kita lihat sebenarnya bukan pada tataran pelayanan kesehatannya, tapi bagaimana menunjang pelayanan kesehatan, kebijakan pelayanan kesehatan dalam tataran evaluasi atau perencanaannya. Kalau kita lihat bahwa sistem informasi kesehatan itu sangat diperlukan dalam penyusunan sebuah program, mulai dari alternatif solusi masalah, kemudian evaluasi, pemantauan, serta proses-proses lain yang berkaitan dengan perencanaan program ke depannya. Kemudian kalau kita lihat dasar hukumnya cukup banyak, nanti bisa Anda baca, saya akan share materi ya nanti. Kemudian kalau kita lihat peranan SIK dalam sistem informasi kesehatan nasional itu ada 6 kurang lebihnya. Pertama adalah pelayanan kesehatan atau service delivery. Kemudian yang berikutnya adalah produk vaksin atau obat-obatan dan teknologi. Kemudian tenaga medis dan workforce. Kemudian sistem pembiayaan kesehatan, sistem informasi kesehatan itu sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya di di dunia internasional kita sering kenal istilahnya dengan istilah Health Information System. Kemudian kepemimpinan kesehatan dan pemerintah. Berikutnya ya nanti Anda bisa baca materi yang saya share. Namun ada beberapa hal nanti berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang perlu Anda ketahui bahwa SIK itu sendiri adalah perpaduan antara ilmu di bidang teknologi, kemudian kebijakan, data dan informasi, dan program-program kesehatan. Artinya bahwa Anda jangan hanya memahami SIK dalam konteks teknologinya saja, tapi lebih dari itu bahwa keberadaan teknologinya ini ke depan bagaimana bisa menunjang pelayanan kesehatan. SIK itu sendiri sebenarnya kita kenal awalnya adalah ada pada tataran atau proses di mana kebijakan kesehatan itu memang memerlukan adanya unsur-unsur atau peran dari teknologi. Kalau kita lihat mulai dari tahun 90-an itu kan sudah banyak dikenal istilahnya, mulai dari bioinformatik, kemudian health informatik atau medicine informatik. Nah, pertama kali yang muncul sebenarnya adalah medicine informatik. Di situ adalah peran bagaimana pelayanan kedokteran yang dia berbasis teknologi informasi. Kemudian kita dikembangkan ya dalam skala yang lebih luas, yaitu adanya health informatik atau informatika kesehatan yang sering kita kenal saat ini. Kemudian baru dikenal dengan cabang-cabang yang lain, ada bioinformatik. Kemudian yang kalau berkaitan atau fokus pada konsen profesi kesehatan masyarakat itu sendiri adalah adanya public health informatik. Nah, disitulah nanti peranan kita akan melihat bagaimana peranan dari tenaga kesehatan masyarakat dalam proses implementasi sistem informasi kesehatan. Kemudian yang terakhir nanti jika sebelum masuk ke proses perkuliahan atau materi yang akan saya sampaikan, kurang lebih coba Anda nanti membuka beberapa kebijakan berkaitan dengan SIK ini sendiri. Pertama adalah Anda bisa membuka Permen nomor 171 tahun 2011 tentang SIRS atau Sistem Informasi Rumah Sakit, yaitu situ pelaporan versi 6. Kemudian Permen nomor 52 tahun 2014 tentang klasifikasi rumah sakit yang sekarang sudah diperbarui, Permen tahun 2016 atau 2018 ya, saya lupa, nanti coba dikoreksi kembali.
Kemudian Permenkes tahun 2014 tentang puskesmas. Kemudian yang paling penting ini adalah Permen tahun 2019 tentang sistem informasi puskesmas. Ya, itu nomor 31. Kemudian roadmap penguatan SIK tahun 2011. Permen nomor 82 tahun 2013 tentang SIMRS. Kemudian Permenkes 46 tentang SIK tahun 2014 yang sampai sekarang masih belum diperbarui atau belum ada roadmap yang baru. Kemudian penyelenggaraan komunikasi data dan elektronik, nah ini tahun 2014 nomor 92. Sehingga nanti kita bisa tahu dasar hukum dari implementasi e-kesehatan ini nanti ada di mana. Nah, baru di bawahnya nanti itu dipertegas di Permenkes nomor 46 tahun 2017 tentang e-kesehatan nasional. Nah, itu nanti coba Anda pelajari yang berkaitan dengan penunjang proses perguruan kita ke depan. Karena sebelum nanti saya masuk ke teknis atau apa itu SIK itu seperti apa dan bahasan kita nanti mau kemana, maka perlu Anda memahami tentang kebijakan-kebijakan yang tadi saya sampaikan. Ya, ada kurang lebih 8 atau 9 kebijakan tadi yang sudah saya sampaikan. Silakan nanti dipelajari semua, kemudian Anda baca, dan jika ada yang belum didiskusikan maka kita diskusikan bersama. Ya, saya kira itu. Kemudian jangan lupa nanti untuk presensi atau kehadirannya nanti Anda tuliskan komentar di bawah ini. Kemudian jangan lupa tulis nama dan NIM, dan jika ada pertanyaan langsung tuliskan komentar di bawah, dan nanti akan segera saya balas. Saya kira itu kuliah pada pagi hari ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.